Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar untuk menemukan informasi yang ada pada teks dan menentukan gagasan pokok pada paragraf sebuah teks. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan oleh penulis kepada para pembaca. Ketika kita membaca sebuah teks, kita akan menemukan informasi yang ada di dalam teks, sehingga pengetahuan kita menjadi semakin bertambah. Untuk dapat menemukan informasi penting dari sebuah teks, kita harus memperhatikan hal-hal berikut ini. 1. Membaca judul teks. 2. Membaca keseluruhan isi teks. Dan 3. Mencatat hal-hal penting di dalam teks yang baru kita ketahui. Misalnya, kita akan membaca teks berikut ini. Coba perhatikan, apa judulnya? Betul, judul teks ini adalah Suku Bangsa di Indonesia. Apa yang telah kamu ketahui tentang suku bangsa di Indonesia? Ayo kita tuliskan dalam bentuk tabel berikut ini. Dari pembelajaran sebelumnya, kita sudah mendapatkan informasi bahwa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa. Lalu yang kedua, setiap suku bangsa memiliki budaya masing-masing. Dan yang ketiga, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang, ayo kita baca teks berikut ini. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Setelah membaca teks tersebut, ayo kita tuliskan
informasi baru yang telah kita dapatkan ke dalam tabel yang kita miliki. Informasi pertama yang telah kita dapatkan adalah bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. 2. Suku bangsa terbesar adalah suku Jawa, yaitu 40,2% dari penduduk Indonesia. 3. Suku yang jumlahnya paling sedikit adalah suku Nias, meliputi 0,44% dari penduduk Indonesia. Selain mencatat informasi baru, untuk mendapatkan informasi dari teks, kita juga perlu memahami isi teks dengan baik. Caranya yaitu dengan menemukan gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Sebuah paragraf terdiri atas lebih dari satu kalimat. Gagasan pokok biasanya terletak di 1. Awal paragraf, 2. Akhir paragraf, atau 3. Awal dan akhir paragraf. Ayo kita baca paragraf berikut ini. Kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan suatu atau beberapa bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bahasa yang terancam punah adalah bahasa yang tidak memiliki generasi muda yang menggunakan bahasa ibu. Generasi dewasa adalah satu-satunya kelompok yang masih menjadi penutur fasih. Pada paragraf tersebut, ada berapa kalimat? Betul, ada 3 kalimat. Sekarang, coba gagasan pokoknya terdapat pada awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf ya. Gagasan pokoknya terdapat pada awal paragraf, yaitu pada kalimat pertama. Kenapa? Karena kalimat pertama tidak bisa berdiri sendiri, sehingga harus dijelaskan oleh kalimat selanjutnya, yaitu kalimat kedua dan ketiga. Sehingga pada paragraf ini memiliki gagasan pokok, kurangnya jumlah pengguna bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Itulah beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menentukan informasi baru dari sebuah teks.